Assalamualaikum, welcome to back my channel. Sebelum kalian nonton videoku kali ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nah, di sini saya Khairatun Nisa dari Institut Pesantren Maktabul Falah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang transportasi pada tumbuhan. Apakah kalian tahu apa itu transportasi pada tumbuhan? Transportasi pada tumbuhan adalah pengambilan dan pengeluaran zat-zat dan bagian seluruh tubuh yang ada pada tumbuhan. Sebelum kita melanjutkan apa saja bahan-bahannya dan langkah apa saja yang perlu kita lakukan, kita nonton dulu video kali ini. Tahu tidak apa itu transportasi pada tumbuhan? Transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, misalnya tumbuhan berpembuluh, proses pengangkutan dilakukan pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Xilem bertugas membawa mineral dan air, sedangkan floem membawa sari-sari makanan hasil fotosintesis. Oke, paham ya sahabat? Baik, kita masuk ke contoh soal transportasi tumbuhan ya. Suatu hari di sekolah, Nala dan Ria sedang melakukan sebuah eksperimen. Tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air dan minyak, sehingga terbentuklah dua layar atau lapisan seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Nah, pertanyaan pertama, apakah kemungkinan hasil observasi yang didapat oleh Nala dan Ria pada hari ketiga? Jelaskan hasil yang diperoleh dari eksperimen ini. Yang kedua, untuk apa diperlukan penambahan lapisan minyak pada air tersebut? Jadi, sejauh ini apakah sudah dapat gambaran dari soal ini? Untuk menjawab soal di atas, mari perhatikan uraian berikut. Apakah kemungkinan hasil observasi yang didapat oleh Nala dan Ria pada hari ketiga? Jawabannya adalah tingkatan air di gelas akan turun. Hal ini disebabkan karena air diserap oleh akar tanaman. Akar tanaman akan menyerap air yang terdapat di dalam wadah. Di dalam sel-sel akar, air harus masuk mulai dari sel-sel epidermis akar, melewati korteks akar, hingga ke jaringan pembuluh xilem akar. Pergerakan air ke dalam akar bisa terjadi melalui dua mekanisme, yaitu pertama, secara apoplas. Air masuk melalui ruang-ruang antar sel atau dikenal juga dengan jalur apoplas. Yang kedua yaitu jalur simplas. Air masuk ke dalam sel epidermis akar, kemudian bergerak ke sel-sel di dalam jaringan korteks melalui benang-benang plasmodesmata. Mekanisme ini dikenal dengan jalur simplas. Kedua mekanisme ini bisa sama-sama terjadi selama masih dalam jaringan korteks akar. Namun ketika sampai pada jaringan endodermis, air dan garam mineral tidak lagi dapat melewati ruang-ruang antar sel atau jalur apoplas, karena pada jaringan endodermis terdapat garis Kaspari. Jawaban yang kedua, untuk apa diperlukan penambahan lapisan minyak pada air tersebut? Hal ini diperlukan karena minyak dapat mencegah air di dalam gelas dari fenomena evaporasi atau penguapan. Sahabat muda. Baik, selanjutnya di sini kita akan memulai praktikum transportasi pada tumbuhan. Nah, apa saja yang diperlukan? Yang pertama, 2 buah botol gelas, kemudian air, setelah itu sawi, habis itu 2 pewarna makanan. Nah, di sini saya menggunakan pewarna biru dan hijau. Langkah-langkahnya, tuangkan pewarna ke dalam 2 buah gelas. Secukupnya ya. Kemudian tuangkan air. Masukkan 2 sawi ke dalam sini. Nah,
Kita tunggu selama 2 jam. Setelah 2 jam, kita amati perubahan yang terjadi. Ternyata ada perubahan pada tumbuhan sawi ini, yaitu pada daunnya, di mana terlihat perubahan warna yang jelas hingga pada pertulangan daunnya. Tumbuhan ini mengalami transportasi karena memiliki silem. Jadi, silem berfungsi untuk mengangkut air yang diberi pewarna tersebut ke daun. Selain itu, meskipun tidak ada akarnya, air tetap dapat ditransportasikan karena ada faktor yang mengalaminya, yaitu daya hisap daun dan kapasitas air.